Fadil Batiar. Salam berubah. Fadil artinya utama, Arif ya bijaksana. Iya, anak yang peduli, adil dan bijaksana. Alhamdulillah, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih sehat, sempat dan berada di rumah kediaman saudara kita Beki. Dalam rangka menjadi silaturahmi di antara kita bersama. Yang saya muliakan Pak Imam Masjid Darussalam dan Darul Balah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan ya. Kemudian yang kami muliakan tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai hadir pada kesempatan hari ini, dan ada kawan-kawan saya mantan kepala desa. Itu kata Pak Haji sendiri, mantan semua kata. Tapi bisa jadi mantan lagi nih Pak. Dari Sungai Mulai, Betenda, Takapas Tuho, Tanjung Marwo, Ambutan Masam yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu sekalian, makasih Bu ya. Saya tidak tahu tadi ada ibu-ibunya, itu saya bawa bini saya tadi. Biar kenal ibu-ibu di Sungai Mulai ini ya. Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi adik-adik sekalian, ya tim Madro, asuhan Pak Ustaz Muklis, Ustaz Muklis ya? Ustaz Fauzi, ya. Makasih Pak melestarikan budaya kita, budaya Islam di hadirin-hadirat yang kami hormati. Jadi betul kata Rifki, saya dulu sempat protes ke orang tua saya, ngapok saya tidak jelas ya. Terus waktu itu zaman itu banyak jenderal, banyak menteri yang tidak bisa ngomong termasuk Pak Habibie. Ya waktu saya bilang kalau tidak bisa bilang biasanya cerdas anaknya. Agak sejuk juga tinggi kan. Tapi tidak tahu kenyataannya macam mana, sama-sama dengan dia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepala desa ini dulu sangat akrab dengan saya sebelum saya pindah ke Muarajambi. Sampai 2 tahun lebih yang lalu saya pindah ke Muarajambi, dan saat ini mulai 1 September kemarin saya sudah berhenti jadi pegawai negeri sipil. Kalau sudah berhenti pegawai otomatis berhentilah sekdanya. Dalam rangka mengikuti pilkada ini, karena aturan di Indonesia pegawai negeri harus berhenti. Kebetulan umur saya belum 50 tahun, ya tidak bisa pensiun. Karena saya umurnya baru 45 tahun Pak Haji. Saya punya 1 orang istri dan 4 anak. Saat ini saya tinggal di belakang kantor Capil. Pada sana boleh singgah. Tapi kalau jarang ketemu saya sekarang kan sering keliling-keliling kan. Nah, tapi kalau misalnya jam-jam 9-an masih ketemu. Kemudian saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya saya tidak terpikir untuk nyalon sebagai bupati ini. Pertama dulu waktu jadi kepala desa PMD, kawan-kawan kepala desa ini bilang ada acara, Bang Abang bisa nyalon bupati lah. Saya senyum kan. Karena dinas itu nak meloncat bupati itu tahunnya, ya kan? Dan kita tahu politik ini belum begitu baik, demokrasi belum baik. Jangan pesona kita mimpi apabila fondasi politik kita belum begitu kuat. Kemudian saya pindah ke Muarajambi di tahun 2019 yang lalu, tepatnya di bulan puasa, saya didatangi lagi dengan sahabat dan pegawai tokoh masyarakat dari Batanghari nyatakan kau harus nyalon bupati Batanghari ini. Soal menang kalah itu urusan belakang. Tapi kamu mesti nyalon karena saya kebetulan orang Batanghari dan menjadi salah satu kewajiban kita orang Batanghari untuk berusaha memperbaiki Kabupaten Batanghari. Dan pas dari situ saya niatkanlah, saya izin sama istri saya, izin sama orang tua saya. Kebetulan Pak Haji masih hidup, orang tua saya dua-duanya. Bapak saya umurnya 80 tahun. Kemudian izin sama orang tua saya. Sejak itulah saya mulai melangkah untuk mengikuti proses ini. Tapi tentunya tetap dengan niat ikhlas. Saya selalu berdoa, juga mohon nanti Bapak Ibu sekalian didoakan
bagaimana ke depan Batang Hari ini dapat pemimpin terbaik, pemimpin yang peduli dan ingat dengan masyarakatnya, pemimpin yang amanah dan istiqomah. Karena tidak ada tuntut dari seorang pemimpin daripada keadilannya. Pemimpin yang akan masuk surga itu adalah pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Tentunya dengan memperlakukan yang sama antara hak dan kewajiban warga masyarakatnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya merasakan sangat dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini masih terus berlanjut. Kemarin saya sudah melakukan tes kesehatan, sudah melakukan pendaftaran di KPU. Tadi salah satu tim saya melaporkan bahwa saya satu-satunya calon yang berkas sudah lengkap dan tinggal diumumkan sebagai calon pada tanggal 23 September nanti. Ya alhamdulillah, karena saya bukan partai politik, begitu mudah dapat dukungan partai politik dan sekarang diusung oleh 3 partai politik, yaitu P3, Nasdem, dan PKB. Terus terang saja, di samping dampak harga, juga memang kualitas dan kuantitas karet kami masih rendah. Untuk itu tadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal bagaimana mengangkat hal tersebut. Tapi ada satu saran dari pemikiran saya, Pak. Apakah ini saya baru pribadi atau kawan-kawan juga sepakat? Saya kurang tahu. Jadi begini, setahu saya yang namanya karet itu hasilnya bisa disimpan dalam artian panjang waktunya. Nah, kalaulah bisa, karena di kabupaten kita ini katanya kabupaten yang cukup bagus, banyak hasilnya, tolong Pak bikinkan BUM di badan usaha milik daerah yang di kabupaten yang tugasnya adalah membeli karet rakyat sesuai dengan standar ukuran kami di kampung, Pak. Kalau bisa sekilo karet, sekilo beras ya, Pak. Itu Pak permintaan kami, sekilo karet, sekilo beras. Nah, kenapa? Karena kalau memang dari pihak bupati bisa membuat yang namanya badan usaha, dia bisa membeli karet kita, karena dia bisa bikin gudang, bisa nyimpan. Kapan kakek mahal dijualnya, karena bisa disimpannya. Ini hanya saran kami. Mudah-mudahan bisa didengar dan mudah-mudahan kawan juga bisa setuju dengan apa yang kami bicarakan. Tepuk tangan buat saya kalau itu. Silakan yang bahwa calon tidak boleh menjanjikan sesuatu yang mustahil, ya kan? Jadi dalam rangka saya pengen dukungan bapaknya, saya iyo kan, kalau kacau juga gitu. Nah, pertama saya jawab yang persuadi itu mustahil dilakukan oleh daerah. Pemerintah pusat yang APBN nya 2.400 triliun tidak kelak beli itu kan. Apalagi Batang Hari ini APBD cuma 1,3 triliun. Kita tahu lah jumlah karet itu berapa banyak. Tidak mungkin duit APBD itu dihabiskan untuk beli karet, disimpan 2-3 tahun. Tidak gajian pegawai, tidak bisa bangun jalan gitu. Tapi solusinya bukan itu. Yang pertama saya sampaikan tadi, bagaimana produksi karet ini optimal. Yang kedua, yang namanya kebun, kita pasti bisa berusaha di tengah kebun itu. Apa contohnya? Ternak. Kita bisa beternak. Di Sungai Pulai ini hobinya apa? Kerbau. Nanti pemerintah daerah bagikan bibit kerbau untuk dipelihara oleh masyarakatnya. Apa hobinya? Kambing. Tapi kalau bisa sedesa itu satu komoditas. Kambingnya melihara kambing semuanya. Sehingga pada saat aku karet turun dan kita sayang untuk jualnya, kita bisa simpan karena ada penghasil lain yang bisa kita dapatkan dari diversifikasi usaha tadi. Nah, itu solusi yang menurut saya pengalaman saya di pemerintah lebih masuk akal. Karena APBD itu bakal jebol, ya kan? Tidak mampu dia. Karena APBN tidak mampu Mas Yadi. 2.400 triliun APBN itu tidak mampu nak beli karet Indonesia ini. Ya, betul, pemikiran itu betul, tapi tidak kuat gitu. Mas Yadi itu betul, cuma orang pikirannya. Tapi siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu melakukan itu. Beli karet Sungai Pulai ini pun ngapa APBD gitu? Karena belum beli karet dari Tursam lagi dari rendangan. Nah itu ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, tapi kalau ada calon lain saya silakan bilang, ya kan? Karena dulu saya pernah ketemu juga Mas Yadi di Sekajah Gedang. Pak, kalau Bapak jadi bupati bisa bangun jembatan kami di Semarang. Jembatan macam mana Mas Yadi? Macam jembatan besi itu ada. Oh, pilih salah bupati lain aja bilang. Karena tidak mungkin ada penduduk 2.000 di Semarang itu yang akan dibuatkan jembatan yang biaya jembatannya 400 miliar. Kemudian Sungai Pulai bakal kebagian apa duit itu kan? Dan manfaatnya pasti berkurang. Kita sewaktu sebagai pemimpin, sewaktu kita dihadapkan dengan putusan yang sakit, kita pasti itu manfaatnya. Apabila dilakukan ini yang
nikmatinya 100.000 orang. Apabila dilakukan ini yang dinikmati cuma 1.000 orang, itu akan milih yang akan dinikmati oleh 100.000 orang. Pemimpin itu harus begitu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Zaman sekarang kerja baik dan benar itu sudah kewajiban. Sehingga bagaimana bisa cepat bisa lambat. Siapa yang cepat itu yang akan unggul daerahnya. Siapa yang lambat akan ketinggalan. Kalau baik dan benar itu wajib. Kalau salah kita masih berjalan dibuat. Ya kan itu sudah risikonya di zaman sekarang. Kalau zaman dulu udah asal benarnya jadi larang. Zaman sekarang kita bisa macam itu lagi. Karena masalah itu akan datang setiap hari. Maka besok ke depan, apabila kita dijawab Allah, perjuangan itu ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan tempatkan pegawai yang lambat itu. Tidak boleh lagi. Camat tak boleh ada hafal kebun karet atau Sungai Pulai. Camat tak boleh ada hafal masalah yang ada di Sungai Pulai. Dia harus hafal itu semua. Sehingga dia bisa merencanakan, melaporkan kepada atasannya. Kades juga begitu. Nah, ini kadang-kadang yang cerdas. Sehingga kalau diskusinya akan cepat selesai. Tidak boleh lagi, pemimpin tidak boleh lambat. Karena terlambat sehari di pimpinan, di masyarakat bisa terlambat 7 bulan. Karena ini perlu dilaksanakan dari tingkatan berbeda. Nah, itu maksudnya dia. Nah, maksudnya ini siapa tak apa. Cuma saya tetap memegang prinsip saya. Tidak boleh menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal tadi kan. Karena sekarang bapak-bapak, anak gadis, ibu-ibu ini tidak boleh, tidak mau di PHP ini. Kalau PHP ini taginya. Karena saya berjanji tadi, kita bakal ketemu balik. Kaget kita ketemu bisa dibuat Tuhan jadi tahun depan di BWB tadi pecah pada saya mikirkan. Pak Suyadi, dulu janji bikin BWB untuk beli karet. Pak tidak bisa, Pak Suyadi. Ternyata setelah saya tengok tidak bisa. Nah, tidak bisa kayak gitu jawaban, Bapak-Ibu sekalian. Karena sebelum dakwah kita sudah harus memikirkan apa persiapan kita pada saat dibuat Tuhan jadi. Tidak boleh jadi bupati jumbo-jumbo belajar-belajar. Kita akan membuat menderita 300.000 orang lebih ini. Ada pula yang jadi bupati, coba dulu, wah bisa. Bukan coba-coba jadi pemimpin ini. Ya kan? Alamat kami Sungai Robe ini depan tuh. Saya nama Sobanji. Pas kebetulan waktu itu kita bersama kades yang banyak yang dibilang bapak itu kita pernah berjalan lah gitu kawannya gitu kan. Yang ingin saya tanyakan di sini itu berkenaan dengan program bapak yang telah disampaikan. Yang maksud saya akan tanyakan di sini, apakah program itu melalui dana desa kita, umpamanya selama ini kan kita ingin mengentaskan kemiskinan dan pengangguran itu. Seandainya kita buat suatu kelompok ataupun satu perorangan, daripada kita dibagi uang, selama ini kita kan dibagi uang orang-orang itu, tapi sesudah dibagi ternyata uang itu hanya habis untuk waktu itu saja. Umpamanya dibagi uang dalam 2 orang itu 2 juta lah umpamanya gitu. Maksud daripada ini, apakah di tahun berikutnya seandainya bapak ini jadi, bisa gak kita buat orang yang biasanya ini orang ini tidak mampu tapi dia punya potensi untuk pertanian, kemudian kita bimbing dia melalui dinas daripada pertanian, apakah itu dinas perikanan dan lainnya, kita berikan dia dana, kemudian kita dampingi dia sampai menjadi petani yang mandiri. Kemudian petani yang mandiri ini akan menjadi contoh daripada kawan-kawan yang ada di desa itu. Dan untuk itu produksi yang akan dia hasilkan, kita kan di desa ada BUMDes itu Pak. Jadi kita bekerjasama dengan BUMDes. Untuk itu kami mohon nanti seandainya Bapak sudah menjadi Bupati Batanghari, kami juga ingin ini menjadi pandangan daripada Bapak sebagai pemimpin di Batanghari untuk meningkatkan kapasitas daripada masyarakat miskin daripada yang akan kita bantu itu. Kalau kita bantu uang Pak, kita tidak mendidik, tapi kita kalau bantu daripada potensi daripada program itu, mungkin ini akan menjadi pembelajaran yang lainnya. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita besok orang susah, orang miskin itu dibuat klaster nih. Pertama miskinnya di tingkat merapun, miskin itu susah makan, berarti makannya harus dikasih.
Tapi di samping dikasih makan, dia dibuat program lagi, dia punya rawa misalnya. Rawanya berarti dibuatkan sawah deh. Jadi makannya dikasih, dibuatkan sawah. Nanti yang kita kasih makan ini, setelah sawah diberhasil dilepaskan. Tidak lagi begitu. Ada juga orang setengah miskin ya. Kalau bahasa kita kredit kurang mampu, dia makan mampu, tapi beli yang lain tidak mampu dia. Nah ini berarti programnya tentang apa hasil hidupnya. Misalnya jualan bakso, berarti gerobak bakso dibantu, tata kelola bisnis bakso dibantu. Atau dia punya kebun karet yang tidak produktif, kita bantu kegiatan, bibitnya dibantu. Kemudian ngolah tanahnya dibantu. Maka ke depan kita akan buat beberapa kantor baru. Yang pertama kantor tentang optimalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga kebun-kebun yang tidak optimal tadi atau ada rawa-rawa yang tidak dikelola dengan baik, ini dikelola oleh kantor ini. Kantor ini punya alat berat segala macam, karena kita tidak boleh lagi bakar kan, lembang tidak boleh bakar. Jadi alat beratnya harus disediakan Pemda dan biayanya harus subsidi. Kalau sama dengan dia yang mau di perusahaan, tidak kuat dia. Ya kan? Nah, jadi ini bentuk bantuan kepada masyarakat. Kemudian apa lagi, kita kan bikin kantor yang tentang jalan usaha produksi yang saya sampaikan tadi. Sehingga setiap jalan usaha produksi itu lancar semua. Ada satu kantor khusus yang ngurusin ini. Karena ini hanya di orang banyak. Jadi begini Bang Ketua. Jadi pada saat dia memang tidak bisa makan, ya kita bantu kita. Tapi kegiatan dia untuk cari makan kita buat. Jangan sampai dibiarkan saja. Kan ada kelas-kelas tuh orang miskin di Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa agama ada fakir, ya kan? Ada miskin. Kalau bahasa ekonomi itu ada orang tentang miskin. Ada hampir miskin. Nah yang kacau itu kalau miskin jiwanya itu kacau. Duitnya banyak dia nggak miskin juga, atau kacau juga itu kan. Nah, ini yang harus kita beda-bedakan programnya. Sehingga dia tepat sasaran. Pemimpin itu sama dengan dokter Bapak Ibu sekalian. Dia ngobatin masalah rakyat, dia sama dengan dokter ngobatin pasien. Tepat obatnya. Kalau dia sakit gigi dikasih obat sakit gigi, jangan dikasih obat kurang, tidak bakal sehat giginya. Kurang, pun tidak sehat-sehat kan. Nah, jadi itu yang perlu pemimpin pelajari, dikenalinya masalah yang ada di setiap masyarakatnya. Di Sungai Pulau ini saya tidak tahu, sawah ada kayak di Sungai Pulau ini. Karena batang hari di Bapak Ibu sekalian belum pernah swasembada beras. Apabila kita bisa optimalkan seluruh lahan sawah dan potensi sawah di batang hari, ingat Bapak Ibu sekalian, pertanian yang paling menguntungkan adalah sawah. Tidak ada, tapi dikelola dengan baik. Bisa nanam minimal 2 kali setahun. Tidak ada hasil kebun lain yang lebih besar dari sawah. Apabila program ini berhasil ke depannya, kita harus ikuti program berikutnya. Apa itu? Pabrik beras. Sehingga dengan pabrik beras bertambah nilai sawah kita tadi. Kita sudah jualan beras. Ada beras merek Suepule misalnya kan. Dan dibuka pabrik beras, timbul tenaga kerja untuk nampung anak-anak yang tamat sekolah tadi. Sehingga kita tidak menghasilkan bahan baku saja. Ada industri hilirnya dari situ. Getah juga begitu, CPO juga begitu. Makanya pemerintahan, birokrasinya harus kita benahi. Sehingga investor mau masuk ke Batangan. Karena kalau pemerintahnya baik, pengusaha itu akan datang dia, menanamkan modalnya. Tapi kalau dia baru datang dan minta duit, lari lagi dia. Ya kan? Dia belum tentu untung modal, tapi sudah dihambat perizinannya. Ini yang harus kita benahi. Karena tenaga kerja harus kita buka lapangan yang anak-anak muda itu banyak nganggur. Solusinya itu tadi, harus dibuat lapangan usaha kaki baru dengan mendatangkan investasi atau lewat BUMDes tadi yang kata ketua BPD, mantan ketua BPD ya, Pak Sumaji. Itu Pak Sumaji ya. Jadi berpikirnya begitu, yang nggak bisa makan tetap dikasih makan. Tapi saya yakin di Sungai Pulau mungkin tidak ada yang begitu. Berarti cukup programnya saja. Dan saya sangat yakin Batanghari ini bisa sejahtera. Apabila orang punya 2 hektar atau 3 hektar kebun karet, punya lagi sapi yang kayak 20 ekor. Atau punya kambing 100 ekor, ya kan? Melihat itu jauh-jauh di situ lah kan. Nah, tapi kambing dan sapinya harus ada bateri kesehatannya. Sehingga kalau kambing di 2 tahun tidak bunting, harus ditangani dengan baik. Kalau dia tidak pernah bunting, tidak produktif dia. Kita selama ini kan beternak kan tidak ada dikawal begitu, ditalak kan deh. Tidak tahu kerbau kita bakal macam mana, sapi kita bakal macam mana. Besok ke depan pemerintah harus hadirkan tenaga ini untuk masyarakat. Sehingga masyarakat paham cara beternak yang baik, cara kelola yang baik. Nah, kalau masih 1000 tahun tidak diko putih-putih jual lah. Ini bakal balak kan, makan tambah banyak kan. Kalau sapi atau kerbau mandul itu makannya banyak tuh. Jadi ini akan memberatkan kita semua. Nah, programnya harus begitu Pak Ketua. Ya, menurut pikiran saya begitu. Tapi kalau salah dibantah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian kan mengalami ini di desa-desa ini kan. Nah, yang saya sampaikan tadi, sawah bisa 6 sampai 9 tahun. Mungkin Bapak Ibu tidak yakin. Tapi itu akan terapkan itu di Kabupaten Batanghari.
Karena ternyata kita ini lalai mempersiapkan lahan sawah sebelum ditanam padi. Karena pola tanah di awal sebelum tanam itu yang sangat berpengaruh terhadap produksi padi. Kemudian airnya, bagaimana bisa buang, bagaimana bisa mendatangkan. Tidak kemarau kering, pas hujan banjir, ya kan? Nah, kecuali daerah-daerah rendah, baca bahasa tembus ini banjir lah. Memang dia dileko. Kalau di Sungai Pulawi kalau banjir, aneh dia. Karena daerah tinggi kan, berarti ada saluran air ini tidak baik. Kemudian kalau ada kekeringan, bagaimana mendapatkan sumber air untuk mengairi sawah. Nah ini harus kita jalankan di Kabupaten Batanghari, Pak Sumaji ya. Karena kebetulan Allah sangat sayang dengan Kabupaten Batanghari. Tanahnya subur, potensinya banyak. Sayang kalau kita tidak hidup sejahtera dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bu Sumaji. Iya. Ada yang ingin kami tanyakan. Kami ke petani karet, jadi masih berkisar masalah karet. Beberapa tahun yang lalu, kami pernah menjadi ketua kelompok tani karet yang diberikan modal pinjaman dari Pemda Batanghari, kalau nggak salah dulu 50 juta. Kemudian tujuannya memang untuk meningkatkan kesejahteraan karena kami bisa menjual langsung ke Jambi gitu. Ternyata tidak, Pak. Ternyata tidak semudah itu. Karena ketika kami membawa getah dikit, rugi mobilnya kan gitu. Karena mobilnya pakai mobil orang. Kalau membawa banyak, kaget di jalan ada banyak orang yang istilahnya memel apa gitu. Bentar kita duit, bentar kita duit. Akhirnya dia itu rugi juga, kan gitu kan. Ya akhirnya kelompok itu bubar dari DWA, balik asal gitu. Ini banjir pengalaman. Kemudian yang ingin kami tanyakan program apa nanti untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet. Karena dulu pernah ada peremajaan atau program dari pemerintah peremajaan. Saya melihat petaninya trauma Pak dengan peremajaan dulu. Karena bibit ya katakanlah asal-asalan begitu kan. Jadi banyak yang merasa rugi gitu karena memang udah bergetah. Setelah ditunggu sekian tahun ternyata dibuka, dipotong itu merah, tidak ada getahnya Pak. Jadi orang kadang-kadang kalau cerita itu udahlah tangan basing bela kan gitu. Nah yang saya tanyakan program untuk ini apa yang nanti akan dilakukan. Kemudian yang kedua, ini keberatan atau yang menjadi kendala bagi kita petani itu Pak, karena ada larangan pembakaran dan solusinya tidak ada, cuma dilarang baik. Pada umumnya begitu, kita cuma dilarang, jangan bakar, kan gitu kan. Solusinya ada tahu, kan itu. Jadi tolong ini juga nanti kaitannya dengan petani karet, tolong nanti dijelaskan. Kalau memang larangan pembakaran itu masih berlaku, itu solusinya bagaimana? Karena kita sangat butuh, petani pada umumnya sangat butuh dengan kejelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kantornya optimalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Di kantor itu ada alat berat yang akan disewa secara subsidi oleh masyarakat untuk mengolah kebun tadi, untuk meremajakan tadi. Solusi dari larangan pembakaran. Larangan pembakaran itu kayaknya sampai kiamat masih begitu. Karena ini bahaya bagi lingkungan kan. Kalau asapnya akan diekspor ke negara lain. Jadi ada kantor yang punya alat berat yang nanti akan dimudah untuk petani yang maunya secara ringan, tidak sama dengan yang mau di perusahaan. Sehingga nanti pada saat dia ngajukan kredit replanting ke bank, biaya menjadi hemat. Kemudian apa lagi yang saya sampaikan tadi? Ada upaya perlindungan dari bupati, pemerintah daerah untuk melindungi petani jangan sampai dapat bibit sembarangan. Kalau dikasih bibit karet gratis, ya bibit yang sebenarnya, jangan dikorupsi dia. Kalau dikorupsi, petani dapat ampasnya kan. Nah, pemerintahan ini yang harus kita tegakkan begitu Pak Saudara, ya kan?
Nah, nanti mudah-mudahan kalau kita memang di Jawa Ulang, Bapak akan ketemu dengan kantor yang khusus ngurusin itu. Sehingga orang mau ke planting sawit, ke planting karet, optimalisasi kemudian optimalisasi lahan sawah, alat baku sudah ada. Tinggal dihantar oleh petugas itu datang ke Sungai Bulan, ya kan? Jadi Bapak nggak nyari-nyari lagi. Karena kalau nyewa alat baku di perusahaan minimal 100 jam, dia minimal 200 jam. Jadi petani kita masih tidak sanggup dia. Sementara lahan itu cuma 2 hektar, 8 jam selesai kadang-kadang kan. Nah besok ada kantor khusus yang menangani ini, sehingga sewanya menjadi murah. Pemerintah tidak boleh ngambil untung di situ lagi, cukup untuk membiayai perawatannya saja. Nah, analoginya begini, kalau sejam di tempat lain nyewa 250.000, Pemda bisa 100.000, karena bukan untuk ambil keuntungan, cuma untuk ganti biayanya saja kan. Nah itu masalah, solusinya begitu. Makanya saya sampaikan selama ini, pemerintah tidak fokus mengurusi rakyatnya, dilarang pakai hutan, tapi solusinya tidak ada. Ke depan tidak boleh begitu lagi. Pada saat tidak boleh A, harus jalankan B. Ya kan? Kemudian saya sampaikan tadi perlindungan kepada petani. Bibit tidak dapat yang bagus. Kemudian ada bantuan lagi kambing yang bagus. Jangan sampai kambing ini malah sakit-sakitan sampai desa. Dikasih bibit karet tak punya getah. Ya, kalau bibit karet itu kalau kita motong, itu kalau mati pelan nanti. Nah, kalau bibit tidak kita itu sama dengan mati pelan-pelan gitu buatnya. Kalau bahasa hukumnya pembunuhan berencana. Oh sekalian. Petani ini bisa mati bikin program ini kan. Kita tidak boleh lagi. Maka saya bilang tuh, begitu banyak perintah agama yang kita langgar. Jelas-jelas agama menyatakan serahkan suatu perkara itu kepada ahlinya. Kita kadang-kadang basing deh. Orang yang tidak ahli kita kasih dia urusan itu. Sehingga macet dia. Mentang-mentang bisa dekat bupati jadi kepala dinas, tak boleh lagi di depan begitu. Aku betul-betul ahli di bidangnya. Saya sering masuk desa. Nah, yang kenal kepala dinas pertanian, tak kenal. Berarti kepala dinas tak pernah yang petani dia. Kenal kepala dinas peternakan, tak kenal. Berarti kepala dinas tak pernah bergaul dengan peternak. Ini aneh dia. Tak kenal dengan orang yang diurusnya. Itu pasal bagi. Solusinya itu. Itu sampai tadi kita akan bentuk kantor baru untuk mempercepat menyelesaikan masalah tadi. Kalau soal perdagangan, kalau sekarang ada kayak ini lagi Mas Bro. Kalau dagang sekarang Tokyo memang mahalan. Tidak banyak kita jual kita beli di sini bila saya ini kan. Nah, kita harapkan besok dengan produksi karet yang bagus, sawit yang bagus, sawah yang bagus, timbului usahawan muda. Anak-anak muda ini bisa jadi distributor, gitu. Bisa jadi pedagang. Gitu. Tapi pemerintah memberikan akses permodalan, akses pengetahuan. Akses komunikasi ke pedagang yang lebih besar, sehingga nanti rezekinya betul-betul di matahari lah, tidak dinikmati oleh orang di tempat lain. Nah itu solusi yang akan kita buat di waktu mendatang. Ya, kalau jadi begitu, begini Bapak sebagai ya, cukup jelas ada. Nah, terima kasih. Masyarakat itu didatangi calon bupati itu betado. Tadi yang bertanya Bapak kenapa? Karena sudah dari dulu memang dibuat seperti ini. Itu. Oleh karena itu, pada malam hari ini perlu juga saya sampaikan kepada Bang Fadil, saya 6 tahun menjabat kepala desa, sama dengan yang lain. Ada yang 12 tahun, 2 orang salah, tidak mulu-mulu di kepala desa. Jadi sistem, karena kita tadi pertanyaan dari masyarakat sudah berbicara sistem. Saya melihat di Batang hari ini memang sistemnya sangat salah. Entah itu aturan pemerintah pusat, entah itu peraturan kabupaten. Sehingga memang apa yang dikasih dengan masyarakat itu ditenderi. Aduh, tender lah. Bibit padi, tender. Dari mana bibit padi? Dari Lampung, kan itu. Nah, ada yang dari Pulau Jawa, tapi ditender. Kemudian apa weh? Termasuk bibit karet, itu tender kalau. Dan ada yang istilahnya tak ada tender. Sehingga memang pada akhirnya yang menang tender itu kan perusahaan, apa CP, apa PT kan. Itulah jelas nyari untung gak begitu. Kenapa? Karena pengalaman. Kami Sungai Pule ini punya kelompok tani pelita. Dulu pernah 10 hektar buat bibit padi untuk khusus pembibitan. Pernah.
Bukan tidak pernah, pernah. Boleh bertanya dengan ketua kelompok taninya, ada tak? Nah, itu yang jadi persoalan. Bibit yang dikasih kita harganya 10.000 sesuai dengan tender di kabupaten. Kalau kita pernah mantan kades agak tahu lah dikit kan. Tetapi perusahaan pembeli bibit dengan kita dibeli 4.500, ya kan? Mana yang berpanas setiap hari dapat duit 4.500, yang modal menang tender dapat duit 5.500. Maka petani ko rata-rata kurus-kurus, pengusaha lah yang gemuk-gemuk, jelas. Karena banyak dia yang duitnya bukan itu. Nah, sistem itu, karena kita berbicara sistem kan, sistem itu yang perlu. Kemudian memang bagaimana akal kita Batang hari ini lebih maju. Artinya begini, kebetulan tadi pagi saya dipanggil Kepala Balai Wilayah Sumatera 6, yaitu relawan Bang Fadil dan Bahtiar, yang dipelopori oleh seluruh mantan kepala desa yang jumlahnya 150 orang. Boleh Bapak bayangkan, dari 110 desa aku melebihi Pak. Nah, Ibu mantan kades. Mungkin kan bertanya Bapak Ibu, kenapa? Karena ada mantan kepala desa sebelumnya, sebelum kami ke mantan pun ada mantan pula, kan? Itu bergabung dengan kami Pak, untuk sama-sama mendukung Bang Bahtiar untuk menjadi Bupati Batanghari ini. Tentu menjadi pertanyaan kita bersama, kok macam dunia kan? Dan kalau masuk kita kan, nah itu. Karena lebih dari 80% mantan kepala desa itu mendukung Bang Fadil. Bukan tidak ada apa-apanya, pasti ada apa-apanya. Tapi bukan pula dendam karena udah diajak makan, doaan, dado dendam itu kami. Kalau menang dalam pertarungan itu biasa. Tetapi tujuan kami memang benar-benar mengenal Bang Fadil. Termasuk lihat. Kalau saya terus terang, saya kok pelupur orang. Duduk di warung Kangson, lama otak, balik rokok ketinggal. Macam itu juga di tempat lain. Tetapi beda dengan Bang Fadil ini. Seluruh kepala desa mantan itu dia hafal namanya. Coba bayangkan. Bukan main saja, beda dia hafal sesama kades, sesama mantan. Nah itu. Beliau ini hafal semua dan tidak ada membedakan antara satu dengan lain. Fadil Bahtiar, salam